Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khirunisa dari kelas 11 IPA 5, kelompok 5. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kelainan sistem imunitas, yaitu idiopatik trombositopenik purpura atau biasa disebut dengan ITP. Nah, apa aja sih yang nantinya akan saya jelaskan? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyebab atau etiologi, yang ketiga ada gejala, yang keempat ada jenis-jenis dari ITP, yang kelima ada patofisiologinya, dan yang terakhir ada pengobatan dari penyakit ITP. Oke, sekarang di samping saya sudah tampil presentasi yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari ITP. ITP atau idiopatik trombositopenik purpura adalah penyakit yang menyebabkan tubuh mudah memar atau berdarah karena rendahnya jumlah sel keping darah. Kondisi ini dapat terjadi ketika sistem imun keliru dalam menyerang trombosit. Pada anak-anak, kondisi ini mungkin terjadi setelah infeksi virus. Pada orang dewasa, kondisi ini dapat bersifat kronis. Sel keping darah atau trombosit adalah sel darah yang berperan dalam proses penggumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Ketika jumlah trombosit lebih rendah, seseorang akan mudah mengalami memar atau pendarahan. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari ITP itu? Penyebabnya adalah penghancuran trombosit oleh sel imun atau kekebalan tubuh. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang aktivitas sel imun yang menyerang trombosit dalam tubuh, yaitu yang pertama, sel imunitas tubuh bingung membedakan antara sel tubuh sendiri dan patogen. Patogen itu seperti virus atau bakteri. ITP sering kali muncul setelah seseorang menderita infeksi. Tubuh menderita stres oksidatif akibat radikal bebas yang memicu terjadinya perubahan DNA sel imunitas dan selanjutnya menyerang sel tubuh sendiri. Lalu terjadi kerusakan sel imunitas tubuh. Kemudian perubahan sistem kekebalan tubuh akibat gangguan sistem imunitas tubuh di saluran pencernaan. Misalnya karena perubahan kondisi bakteri usus akibat perubahan pola makan. Selain itu, ada beberapa hal berikut juga dapat memicu munculnya ITP. Yang pertama, ada infeksi virus atau bakteri. Ini umumnya terjadi pada anak-anak. Yang kedua ada vaksinasi. Yang ketiga ada paparan racun atau bahan kimia berbahaya seperti insektisida. Lalu ada penyakit autoimun lainnya, misalnya lupus. Dan yang terakhir ada pengobatan kemoterapi. Selanjutnya ada gejala dari ITP. Gejala utama ITP adalah munculnya ruam merah atau memar di berbagai bagian tubuh dan pendarahan yang sulit dihentikan ketika luka. Selain itu, ada beberapa tanda dan gejala tambahan lain yang disebabkan oleh ITP, yaitu yang pertama ada memar atau ekimosis. Yang kedua ada pendarahan purpura, lalu ada pendarahan pada gusi, kemudian
ada tanda pendarahan intrakranial, yaitu pendarahan akibat peningkatan tekanan tak normal pada otak. Lalu ada sakit kepala, gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, dan sebagainya. Kemudian ada rasa lelah yang berlebihan, lalu ada bercak darah pada urin atau tinja. Slide berikutnya, jenis-jenis penyakit ITP. ITP dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ITP akut dan ITP kronik. Untuk jenis penyakit ITP yang akut ini biasanya dialami kurang dari 6 bulan. ITP akut biasanya lebih sering terjadi pada anak usia 2-6 tahun. Sering kali terjadi setelah infeksi virus akut seperti rubella, varicella zoster, Epstein-Barr virus. Selain itu juga bisa terjadi akibat penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada ITP kronik. Jenis penyakit ITP kronik ini sering dijumpai pada wanita berumur 15 sampai 50 tahun. Periode pendarahan dapat berlangsung beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu dan terus-menerus. Bila penderita ITP diperiksa secara fisik, maka biasanya keadaan umumnya baik, tidak didapatkan demam dan tidak ada pembesaran limfa maupun hati. Namun terdapat imun yang lemah. Next, ada patofisiologi dari ITP. Nah, berawal dari infeksi virus rubella yang kemudian menimbulkan reaksi imunitas tubuh. Lalu, terjadi reaksi silang antara pembentukan antibodi antitrombosit dengan perlekatan IgG pada glikoprotein membran trombosit. Setelah itu, terjadi rangsang fagositosis makrofag yang mengakibatkan penurunan jumlah trombosit dan terkena ITP. Lalu, rangsangan peredaran darah pada kapiler jadi tipis. Dan selanjutnya terjadi pendarahan pada vaskular perifer dan mukosa hidung. Kemudian, tubuh merespon penurunan trombosit dan akibatnya peningkatan ekspresi trombopoietin dan aktivitas megakariosit. Selanjutnya ada pengobatan dari ITP. Penanganan ITP dapat diberikan dalam bentuk obat-obatan. Yang pertama, kortikosteroid. Nah, yang ini berfungsi untuk menekan sistem kekebalan tubuh dan jumlah trombosit. Dokter akan memberi instruksi kepada pasien untuk berhenti mengonsumsi obat ini jika jumlah trombosit sudah kembali normal. Kemudian ada L-trombopag. Jenis obat ini digunakan untuk membantu sumsum tulang agar dapat memproduksi lebih banyak trombosit. Lalu ada rituximab. Nah, ini berfungsi untuk meredakan respons sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan rusaknya trombosit. Lalu ada intravenous immunoglobulin atau IVG. Ini adalah obat yang diberikan untuk meningkatkan jumlah trombosit ketika obat lain tidak lagi efektif dalam mengatasi ITP. Obat ini
juga digunakan untuk meningkatkan jumlah darah ketika pasien mengalami pendarahan sebelum menjalani operasi. Selanjutnya, jika ITP sudah parah dan obat-obatan tidak lagi efektif dalam mengatasi gejala yang muncul, dokter akan melakukan pengangkatan organ limpa atau splenektomi. Prosedur splenektomi bertujuan untuk mencegah penghancuran trombosit di organ limpa. Meskipun demikian, prosedur ini jarang sekali dilakukan karena beresiko menimbulkan infeksi. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan pada kasus ITP. Nah, yang pertama yaitu pemberian beberapa jenis kemoterapi. Yang kedua ada transfusi trombosit. Yang ketiga ada metode trombopoietin reseptor agonis. Nah, ini biasanya dipakai pada orang dewasa yang tidak merespon terhadap pengobatan konvensional dan pembedahan. Ya, saya sudah menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penyakit ITP. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saya. Pertanyaannya adalah, jelaskan mekanisme virus campak yang dapat meningkatkan resiko terjadinya ITP. Baik, akan saya jawab. Campak adalah munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus, yaitu virus jenis paramyxovirus yang menular melalui saluran pernapasan. Saat tertular virus, masa inkubasi virus tersebut hingga menimbulkan gejala adalah sekitar 10-14 hari. Kemudian, campak biasanya dimulai dengan gejala berupa demam ringan hingga sedang dan sering disertai batuk, pilek, mata meradang, atau konjungtivitis, dan sakit tenggorokan. Gejala campak yang relatif ringan ini bisa berlangsung selama 2-3 hari. Setelah itu, muncul ruam berupa bintik-bintik merah kecil yang diantaranya sedikit menonjol. Ruam yang menjadi gejala khas campak tersebut biasanya muncul dalam 14 hari setelah terpapar virus dan bisa bertahan hingga 7 hari. Ruam biasanya pertama kali muncul di kepala, perlahan menyebar ke bagian tubuh lainnya, disertai dengan demam tinggi. Setelah beberapa hari, campak berangsur-angsur mereda. Pertama, ruam pada wajah yang menghilang, dan terakhir dari paha dan kaki. Ketika seseorang diserang virus campak, bisa meningkatkan resiko terjadinya ITP. Mengapa? Karena adanya gangguan sistem imun, sehingga saat terbentuk antibodi akan menyerahkan trombosit. Proses pembentukan antibodi biasanya dipicu karena adanya paparan benda asing, salah satunya virus.
Kondisi dan gejala campak pun mirip dengan bila terkena ITP, yaitu ruam kemerahan pada tubuh. Baik, itu saja yang saya jelaskan hari ini. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.